Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Yan Sweetna. Seperti biasa, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah melakukan subscribe. Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan juga lupa mengaktifkan lonceng untuk informasi video-video berikutnya. Yang jelas, dengan Anda mengaktifkan lonceng dan klik tombol subscribe, berarti sudah membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, bukan tutorial komputer tapi tutorial tentang bagaimana kita memperbaiki atau mencari channel di parabola yang hilang saat ini. Jadi banyak yang sudah mengeluh bahwa yang hilang itu misalkan kalau di saya itu ada Bali TV, kemudian ada Indosiar, ada SCTV dan yang lain-lain. Nah, caranya di sini sangat simpel. Kebetulan di sini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah TV kita sudah, atau receiver kita atau parabola kita sudah tersetting dengan benar, bahwa sudah, kalau di saya di sini bahwa sudah tersetting dengan benar untuk Telkom dan Palapa D. Arahnya sudah ke Telkom 4 dan Palapa D. Nah, yang saya gunakan di sini adalah receiver matrix yang tipe Burger S2. Kemudian menunya ini ada seperti ini, bisa dilihat di videonya. Nah, sekarang saya akan mencari beberapa channel yang mati. Tapi teknisnya di sini saya tidak mencari di internet, karena di internet itu ada beberapa situs yang menyediakan nomor channel, frekuensi sama rate-nya, tapi itu kadang-kadang tidak sesuai. Nah, saya biasanya sukses dengan cara ini. Hal yang pertama, syaratnya sudah terpenuhi ya, bahwa kalau di saya di sini fokus dari parabola saya adalah menuju ke Telkom 4, dengan yang kedua itu menuju ke Palapa D. Jadi pantulannya dari Palapa D gitu ya. Oke, jadi saya perlihatkan di sini instalasinya. Nah, di sini yang kebetulan di sini saya menggunakan penyambung yang disebut dengan D-sequence ya, D-sec. Jadi di sini yang ke port 1 itu atau ke LNB 1 itu adalah ke port 1 itu berada di Telkom 4, sedangkan untuk Palapa D-nya itu di port 2. Oke, jadi untuk 22K-nya ini mati, saya gunakan mati keduanya karena 22K-nya itu saya tidak menggunakan penyambung yang 22K. Nah, sekarang saya akan menghapus dulu semua transpondernya. Jadi caranya di sini saya menggunakan remote, jadi remote matrix yang asli. Kemudian di bawah itu untuk mencari transponder itu menggunakan warna kuning. Ya, kebetulan di remote-nya sudah ada warna kuning, warna merah, warna biru dan warna hijau. Nah, saya masuk dulu ke transpondernya dengan mengklik warna kuning. Nah, ini transponder yang sudah ada. Jadi saya hapus dulu semua. Caranya saya klik angka 1. Jadi di sini ada angka 1 ya. Saya klik angka 1. Kemudian saya pilih warna yang biru. Warna biru itu untuk menghapus. Saya klik warna biru. Kemudian muncul lagi hapus semua. Saya pilih warna biru lagi. Oke, sudah ada tanda klik itu semua. Kemudian saya klik exit. Kemudian simpan ya. Nah, otomatis bersih ya. Kemudian kita klik kita klik menu ya untuk kembali ke satelit. Kemudian kita hapus juga yang Telkom 4. Caranya juga sama, masuk ke transpondernya dengan warna kuning. Kemudian kita klik hapus, langsung hapusnya yang warna biru. Kemudian kita klik warna biru lagi sekali untuk hapus semuanya. Kemudian kita klik warna
Setelah itu kita exit ya, exit, kemudian kita ya, oke sudah bersih semua ya, kemudian kita pencet menu. Nah jadi di sini sudah kita lihat bahwa Palapa.D dan Telkom ini sudah bersih. Di kata TP itu transformnya no_TP. Nah kemudian sekarang agar TP-nya itu ada dan dimasukkan secara otomatis di saat kita melakukan proses searching atau proses mencari, di bawah itu ada warna ya, warna merah untuk pencarian tunggal, warna yang hijau untuk pencarian multi satelit, kemudian transponder dan tambah ya. Yang saya pilih di sini adalah yang warna hijau ya, warna hijau. Jadi ini ingat dicentang dulu ya, ini dicentang dulu. Nah seperti ini ya, jangan sampai ini tidak dicentang. Dicentang dulu dengan cara mengklik mengklik yang ada di remote ini, ada kata oke ya, kita klik. Kemudian ini juga kita klik, sudah dipilih keduanya, kemudian pencet yang warna hijau ya, warna hijau. Nah di sini ada beberapa pengaturan. Itu ada kata yang pertama, ini ada kata VTA/cas. Nah di sini kita bisa pilih cas, kita bisa pilih semua, kita bisa pilih FTA. Yang dimaksud dengan FTA itu adalah free, jadi siaran yang gratis. Kemudian kalau misalnya cas ini siaran yang diacak atau berbayar. Kalau misalnya nanti pilihan ini kita pilih semua, jadi nanti akan masuk semua siaran yang berbayar dan yang free. Jadi kalau misalnya semuanya masuk, channel kita akan banyak nanti ya. Dan ada tanda yang menandakan bahwa itu yang cas itu adalah yang ada tanda dolar di depannya. Ya, jadi kalau saya di sini saya pilih yang free ya, free to air ya, FTA itu free to air. Kemudian siarannya itu ada radio, ada TV plus radio, ada TV ya. Jadi saya pilih yang TV saja karena saya ingin siaran TV saja yang masuk. Kemudian yang di sini jangan lupa dipilih, jangan pilih pencarian auto ya. Yang dipilih di sini adalah pencarian acak. Jadi otomatis nanti si parabola atau receiver ini akan mencari otomatis siaran-siaran yang ada di atas sana ya. Kemudian caranya, kemudian kita pilih cari dengan pencet tombol OK. Nah di sini sedang proses pelacakan dari siaran-siaran televisinya. Oke, belum ada respon, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah masuk satu Palapa.D, jadi sudah ada masuk di frekuensi 4081 dengan polarity H dengan rate-nya 28 sekian. Oke, kemudian sudah ada beberapa siaran yang masuk. Itu sudah masuk Metro, TVRI, dan itu ada New Service, udah masuk net ya, net SD ini sudah masuk. Oke, ini masih searching di Palapa karena yang nomor 1 tadi saya pilih Palapa, yang bawahnya baru Telkom. Jadi ini proses, kita tunggu sampai prosesnya 100% sambil kita melihat siaran apa yang masuk. Nah, kebetulan di sini yang dialami oleh para pengguna dari parabola itu adalah hilangnya Indosiar, SCTV, kalau bisa itu ada Bali TV yang hilang, kemudian ada banyak ya, ada ANTV, TV One dan segala macam. Kita coba dengan ini apakah semuanya masuk atau tidak. Oke, sudah sampai 25%, masih di Palapa. Itu ada MNC Shop, ada Kompas TV sudah masuk. Kemudian ada TV Edukasi, menambah lagi. Oke, kita tunggu. Itu ada TVN yang siarannya isinya kalau nggak salah RTV ya.
Oke, ada muncul MNC Shop lagi, sudah 40%, itu waktunya sudah 2 menit 30 detik, masih di Palapa. Oke, mungkin untuk receiver yang lain yang sama, misalnya Matrix ya, saya rasa juga sama. Oke, itu sudah muncul ya. Oh, ternyata sudah di Telkom ya, sudah di Telkom, sudah muncul tadi ada Indosiar, ada SCTV, kemudian ada net lagi, ada net SD, net HD. Yang jelas yang kita cari itu ada Indosiar, ada SCTV. Biasanya di desa itu yang sering dicari itu adalah Indosiar sama SCTV. Oke, ini sudah di satelit Telkom, itu ada di Telkom 4, saya beri nama itu Telkom 4. Wah, udah Bali TV udah muncul tuh. Oke, Bali TV nya udah muncul. Oke, Trans TV sudah muncul, CNN Indonesia, Trans 7 Digital juga sudah muncul, Antv sudah muncul. Oke, apalagi yang muncul nih. Dan sekarang sudah ada wacana bahwa kita harus ganti parabola ya, pakai parabola yang ada Trans 7 juga deh, yang dikatakan harus pakai parabola yang kecil itu ya, bilang siaran pakai parabola ini sudah hilang. Jadi saya rasa itu salah ya. Jadi saya rasa beginilah caranya untuk mensiasati agar parabola yang dulunya kita ada banyak siaran dan ada beberapa siaran yang masih aktif tetapi siaran yang lain sudah tidak ada sinyal, makanya beginilah teknisnya untuk mengembalikannya. Oke, baru 66%. Itu sudah ada 50 ya, ada 50, mungkin sudah ada 50 transponder yang masuk. Kita cek saja. Itu ada TVRI banyak ya, TVRI ada Sumatera, ada NTT, ada Lampung, Bengkulu juga ada TVRI ternyata ya. Oke, ada Nusantara TV juga sudah masuk. Ada MNC Shop lagi di Telkom. Jadi channel televisi yang masuk ke saya di sini yang free saja ya, tidak ada tanda dolar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti muncul tanda dolarnya ya harus diulangi lagi. Jadi fungsi kita ngapus transpondernya tadi, kita hapus semuanya, itu artinya otomatis menghapus semua siarannya ya, siarannya semuanya akan hilang. Jadi kita tidak perlu menghapus satu-satu siarannya. Jadi dengan kita menghapus transpondernya tadi, siaran yang ada menggunakan transponder itu akan otomatis hilang. Oke, sudah masuk ya. Oke, saya cari ini dulu biar tidak nanti kena lihat ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di instalasi ini yang Palapa itu masuk ada 20 transponder. Kita coba lihat. Nah, ini dia ya, ada 20 dia. Kemudian kita kembali lagi dengan menu, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih transponder yang kita tekan yang warna kuning. Nah, di sini juga muncul ada 37. Oke, ternyata di Telkom 4 ada 37 transponder yang aktif. Nah, sekarang kita akan lihat sini, kita lihat yang ini ada berapa siaran ya, siarannya ada 154. Coba kita lihat yang dibilang tidak ada di sini ya, ini saya urut. Kemudian yang ada sinematik, oke, ini
mesin di palapanya sampai berapa ya, lihat ya. Nah, palapanya sampai 61 channel sampai di MNC Shop. Kemudian TV One ini sudah ada di Telkom. Nah, ini siaran Indosiar itu ada, coba kita cari Indosiarnya. Muncul ya, oke muncul ya, siaran Indosiarnya ada di 4122H12249. Oke, kemudian yang hilang lagi itu ada namanya, kalau bisa itu namanya Bali TV ya. Kita lihat Bali TV, bentar muncul di sini. Oh, ini dia Bali TV. Oke, sudah muncul kembali. Oke teman-teman, jadi itu teknisnya. Kalau misalnya parabola Anda tidak menangkap siaran atau siaran semuanya hilang, dengan catatan kembali bahwa parabolanya sesuai dengan posisinya atau sudah tersetting dengan baik. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Kebetulan di sini parabola saya ada 2 LNB. Yang pertama itu fokusnya ke Telkom, kemudian yang kedua itu ke Palapandi. Jadi settingan saya untuk port satunya, karena saya memakai penyambung disek namanya, yaitu port 1 saya terhubung ke Telkom, sedangkan yang kedua itu terhubung ke Palapandi. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini sudah tersetting dengan baik ya. Jadi dengan catatan ada satu siaran yang didapatkan di salah satu ini. Misalnya kalau di Palapandi biasanya siarannya yang dapat itu adalah TVN atau RTP yang kartun gitu ya, siaran kartun. Kalau itu sudah didapatkan, saya rasa parabolanya masih berfungsi ya, masih berfungsi baik. Jadi jangan sampai parabolanya kalau misalnya ditaruh di bawah pohon, otomatis jangan sampai dihalangi oleh pohon di atasnya. Atau misalnya kalau ada sampah yang masuk ke penyangga itu ya, yang lengkungan parabola itu ya, itu dibersihkan ya, karena itu juga berpengaruh terhadap siarannya. Oke, jadi itu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jika Anda merasa video ini baik, silahkan klik like. Kalau Anda suka ya klik like. Kalau misalnya ini dikira bermanfaat, silahkan bisa dikirim ke teman-teman yang memerlukan. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.